Oke, selamat datang semuanya. Sadar nggak sih setiap hari kita itu meninggalkan jejak digital dan seringnya kita nggak terlalu mikirin. Nah, kali ini kita akan telusuri kemana jejak itu pergi dan siapa atau apa yang seharusnya menjaganya. Pertanyaan yang simpel banget kan? Ya tentu aja Anda tahu sekarang lagi di mana. Mungkin di rumah, di kantor, atau lagi di kafe. Lokasi fisik Anda itu jelas. Tapi, gimana dengan data Anda? Nah, ini dia yang bikin pusing. Coba lihat daftar ini deh. Data Anda itu nggak cuma di satu tempat, tapi ada di mana-mana. Di mitra asuransi, di agensi marketing, bahkan di server yang letaknya di negara lain. Intinya, data kita itu nyebar jauh lebih luas dari yang kita sadari. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Diri digital Anda. Anggap aja ini hantu digital Anda. Jejak data tak kasat mata yang kita semua tinggalkan kemanapun kita pergi di dunia maya. Coba dipikirin. Kita semua itu sebenarnya punya dua identitas loh. Ada identitas offline, ya diri kita yang asli, dengan fakta-fakta yang jelas. Terus ada identitas online, persona yang kita bangun dan kita tampilkan ke dunia. Nah, kuncinya di sini adalah identitas online itu idealnya nggak banyak membocorkan info pribadi. Anggap aja itu benteng pertahanan pertama kita. Jadi data itu sebenarnya apa aja sih? Wah, ini cakupannya luas banget. Mungkin lebih dari yang Anda bayangin. Ini bukan cuma soal nama dan tanggal lahir. Kita ngomongin hal-hal yang super pribadi, rekam medis, data detak jantung dari jam tangan pinter Anda, sampai riwayat keuangan. Semua potongan info ini, kalau digabungin, jadi sidik jari digital Anda yang unik. Nah, karena data ini isinya personal banget dan lengkap ya, jelas jadi berharga. Dan apapun yang berharga, sayangnya pasti jadi incaran. Yuk kita lihat apa sih motif dibalik semua serangan siber ini. Motif para penyerang itu sebenarnya simple banget. Ujung-ujungnya cuma dua hal ini. Pertama, mereka mau uang Anda, sekarang juga. Ini pencurian langsung. Kedua, dan ini yang lebih bahaya, mereka mau identitas Anda. Kenapa? Karena identitas curian itu aset jangka panjang yang bisa mereka pakai berulang kali buat nipu. Poin frequent flyer kayaknya sepele ya. Siapa juga yang mau nyuri? Eits, jangan salah, penjahat siber justru ngincer banget. Setelah ada peretasan besar di dua maskapai, poin-poin curian ini dipakai buat pesan tiket gratis dan upgrade kelas bisnis. Ini bukti penting, kalau sesuatu punya nilai, sekecil apapun, itu bakal jadi target. Jadi, siapa sih yang lakuin ini semua? Wah, pelakunya macam-macam. Di satu sisi ada yang amatiran, kita sebut aja script kiddies, yang motifnya mungkin cuma iseng atau mau pamer. Tapi di sisi lain, wah ini yang ngeri, ada kelompok profesional yang terorganisir, dananya besar dan motifnya jelas, keuntungan, kekuasaan, atau bahkan politik. Tapi dari manapun asalnya, ancamannya sama-sama nyata. Oke, terus gimana dong cara organisasi melindungi data kita? Semuanya itu sebenarnya balik lagi ke tiga prinsip dasar. Inilah fondasi dari keamanan siber, cara kita membangun benteng digital yang kokoh. Prinsip-prinsip ini dikenal sebagai Triad CIA, C-I-A. Gampangnya gini, C itu confidentiality, alias kerahasiaan. Artinya data dijaga supaya tetap privat. I itu integrity atau integritas, artinya data harus akurat dan nggak diubah-ubah. Dan A itu availability, ketersediaan, artinya data harus bisa diakses sama orang yang berhak, kapanpun dibutuhin. Tiga pilar ini adalah dasar dari semua strategi keamanan yang baik. Oke, kita bahas lebih dalam soal integritas. Ini adalah jaminan bahwa data yang Anda lihat sekarang itu sama persis dengan data yang disimpan kemarin. Nggak ada yang utak-atik di tengah jalan. Ini penting banget. Coba bayangin kalau saldo rekening bank atau rekam medis Anda bisa diubah seenaknya sama orang lain. Kacau kan? Terus gimana dong cara jagain integritas data? Ada satu trik keren namanya hashing. Bayangin Anda bisa bikin sidik jari digital yang unik untuk sebuah file. Nah, kalau ada yang ngubah file itu, walaupun cuma satu titik doang, sidik jarinya bakal berubah total. Jadi, tinggal bandingin aja sidik jari sebelum dan sesudah, kita bisa langsung tahu kalau ada yang nggak beres. Simple, tapi ampuh banget. Oke, tadi kan teorinya, keren kan? Tapi di dunia nyata gimana? Nah, ayo kita lihat apa yang terjadi kalau benteng-benteng digital ini jebol dan runtuh. 147 juta. Gila ya. Itu jumlah konsumen yang datanya bocor dalam kasus Equifax. Ini bukan cuma angka loh. Itu 147 orang yang hidupnya bisa berantakan gara-gara kegagalan keamanan. Skalanya itu luar biasa besar. Contohnya nih, ada dua kasus gede. Pertama, Fitech, perusahaan mainan. Data jutaan pelanggan, termasuk anak-anak, bocor. Ini jelas gagal di pilar kerahasiaan dan integritas. Terus ada Equifax yang gagal nambal celah keamanan yang sebenarnya udah diketahui.
Dua kasus ini nunjukin gimana kalau salah satu pilar CIA tadi gagal, akibatnya bisa jadi bencana di dunia nyata. Efek dari kebocoran data itu kayak gempa bumi, beneran. Getaran pertamanya ya pas datanya dicuri. Tapi setelah itu ada gempa-gempa susulan yang efeknya bisa jauh lebih parah. Buat perusahaan, reputasinya hancur. Buat kita sebagai individu, dampaknya bisa terasa bertahun-tahun. Pencurian identitas, skor kredit anjlok, ini bukan masalah sesaat, tapi masalah jangka panjang. Oke, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Karena konsep yang sama, melindungi dan menyerang data, ini bukan cuma soal perusahaan, tapi udah masuk ke panggung dunia. Nah, inilah yang kita sebut perang cyber atau cyber warfare. Ini adalah perang modern di mana negara-negara saling serang infrastruktur digital tanpa perlu ada satupun tentara yang turun ke lapangan. Kalau mau lihat contoh paling ngeri dari perang siber, kita harus ngomongin Stuxnet. Ini bener-bener game changer. Malware ini nggak dirancang buat nyuri data. Tujuannya jauh lebih menakutkan, menyebabkan kerusakan fisik. Stuxnet berhasil menyabotase fasilitas nuklir Iran dengan bikin mesin-mesinnya berputar di luar kendali sampai hancur. Untuk pertama kalinya, dunia lihat bukti bahwa sebaris kode komputer bisa menghancurkan infrastruktur fisik. Jadi, kita balik lagi ke awal. Hantu digital Anda, jejak data Anda ada di mana-mana. Dari catatan dokter sampai server di luar negeri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi di mana data saya, tapi siapa yang benar-benar ngelindungin data saya. Coba deh pikirin.